Halo semuanya, dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya negara dengan ribuan pulau dan ratusan budaya bisa tetap bersatu? Nah, jawabannya itu ada di sistem provinsinya yang unik banget. Hari ini kita bakal kupas tuntas keragaman yang luar biasa ini. Ini nih pertanyaan besarnya kan? Sebuah negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Jelas, ngurusin 38 provinsi yang beda-beda banget itu tantangan yang gak main-main. Jadi, gimana caranya Indonesia melakukan ini semua? Untuk menjawab itu, kita bakal bedah 5 bagian utama. Kita lihat gimana jumlah provinsi bisa nambah, terus gimana cara kerjanya. Kita juga bakal intip 4 provinsi yang super unik, jalan-jalan singkat lihat budayanya, dan yang terakhir, kita pahami kenapa semua ini penting banget buat persatuan kita. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Jumlah provinsi di Indonesia itu nggak dari dulu segini aja loh. Ini tuh cerita tentang pertumbuhan dan adaptasi. Yuk, kita lihat gimana negara kita berevolusi dari cuma segelintir wilayah jadi semacam mozaik keren kayak sekarang. Percaya atau enggak, pas awal-awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, negara kita ini cuma terdiri dari 8 provinsi. Beneran, cuma 8. Ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, sama 3 di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan coba lihat sekarang, dari yang tadinya cuma 8, sekarang kita udah punya 38 provinsi. Ini nunjukin gimana negara kita terus berevolusi, mengakui lebih banyak identitas daerah, dan melakukan pemekaran wilayah biar pemerintahannya lebih efektif. Landasan hukumnya sendiri itu ada di UUD 1945. Di pasal 18 disebutin dengan jelas kalau Indonesia itu dibagi jadi provinsi-provinsi. Dan ya, kayak yang bisa kita lihat di sini, tiap provinsi itu dibagi lagi jadi kota dan kabupaten. Jadi ngebentuk struktur pemerintahan yang berlapis-lapis kayak sekarang. Nah, terus gimana sih cara kerja semua provinsi ini? Sebenarnya ada kerangka standar yang berlaku buat hampir semua wilayah. Yuk kita bedah satu-satu komponennya. Jadi, di tiap provinsi, pemimpin tertingginya itu gubernur, yang kita pilih langsung setiap 5 tahun sekali. Terus, untuk legislatifnya, ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yang jadi perwakilan suara kita di tingkat provinsi. Selain itu, tiap provinsi juga ngirim 4 wakil ke Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di tingkat nasional, buat mastiin suara daerah kita juga didengar di pusat. Tentu aja, dalam sistem yang segede ini, pasti ada pengecualiannya. Di Indonesia, kita punya 4 provinsi yang dapat otonomi khusus, yang bikin mereka jadi beda dari yang lain. Yuk kita kenalan lebih dekat. Yang pertama, itu Aceh. Karena sejarahnya yang panjang, Aceh dapat kewenangan khusus buat menerapkan syariat Islam di berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Ini sebuah keunikan yang diakui sama negara. Sekarang kita geser sedikit ke tengah. Di sini kita punya daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan, jelas strukturnya beda. Di sini, wali kota dan bupatinya itu ditunjuk langsung sama gubernur, jadi nggak dipilih sama rakyat. Sistem ini dirancang biar lebih efisien di Ibu Kota. Beda lagi ceritanya kalau kita ke Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat di mana tradisi dan sejarah itu dijunjung tinggi banget. Di sini, gubernurnya nggak dipilih lewat pemilu, tapi jabatannya dipegang oleh Sultan Hamengkubuwono yang lagi bertahta. Ini adalah bentuk penghormatan buat warisan kesultanan. Dan terakhir, kita terbang ke ujung timur. Indonesia, provinsi-provinsi di Papua juga punya otonomi khusus. Di sana, dibentuklah Majelis Rakyat Papua atau MRP. Ini adalah lembaga unik yang tujuannya buat melindungi hak-hak masyarakat adat dan mastiin budaya serta tradisi mereka tetap lestari. Oke, cukup soal pemerintahan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan jadi jiwa dari tiap provinsi. Budayanya yang super kaya. Tiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing yang bikin unik dan patut dibanggain. Coba deh kita ambil Aceh sebagai contoh. Wah, lihat deh kekayaan budayanya. Ada rumah krong bade yang megah, pakaian adat ule balang yang anggun, tari saman yang udah mendunia, dan pastinya mie Aceh yang bikin ngiler. Ini baru satu dari 38 contoh kekayaan yang kita punya loh. Dan ayo kita ngomongin makanan, dari rendang di Sumatera Barat yang kaya rempah, sampai kerak telur khas Jakarta yang gurih, tiap gigitan itu kayak menceritakan kisah yang beda tentang geografi dan sejarah suatu daerah. Sama halnya kayak seni pertunjukannya. Gerakan anggun tari merak dari Jawa Barat yang niruin keindahan burung merak,
Itu kontras banget sama gerakan sakral dari tari pendet di Bali yang buat penyambutan. Dua-duanya indah dengan caranya masing-masing. Nah, ini juga keren banget buat nunjukin perbedaan arsitektur. Atap yang menjulang tinggi dari rumah tongkonan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, itu beda banget sama bentuk unik kayak jamur dari rumah Honai di Papua. Setiap bangunan itu cerminan filosofi dan cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Nah, setelah kita lihat semua perbedaan ini, dari pemerintahan sampai budayanya, pertanyaan pentingnya adalah, kenapa sih menghargai semua provinsi ini jadi hal yang krusial banget? Yuk kita lihat gimana keragaman ini justru bisa membangun persatuan. Jadi, kenapa ini penting banget? Menghargai setiap provinsi itu artinya kita secara aktif ikut melestarikan kekayaan budaya bangsa. Ini nggak cuma numbuhin toleransi, tapi juga benar-benar memperkuat persatuan kita dan bahkan bisa mendorong pariwisata yang justru merayakan keberagaman itu. Terus gimana caranya kita bisa ikut nunjukin rasa hormat itu? Sebenarnya simpel aja, mulai dari rasa penasaran. Coba deh pelajari budaya lain. Hormati keunikannya. Kalau ada kesempatan, datengin daerah lain atau ikut festival budayanya. Dan di zaman sekarang, kita bisa banget pakai media sosial buat nyebarin cerita-cerita positif tentang kekayaan budaya Indonesia. Pada akhirnya, semua ini mengerucut ke satu gagasan yang kuat. Menghargai provinsi lain adalah wujud nyata dari persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu. Budaya provinsi mana nih yang bakal kamu kepoin selanjutnya? Terima kasih sudah menyimak.